Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Fa iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hayyun tanzurun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shalihin. Wa qala ta'ala aidan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa dan akan selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi dan keadaan. Rasa syukur senantiasa harus kita tanamkan dan camkan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita ini diliputi oleh keberkahan dan ketenangan jiwa, baik zahir maupun batin. Salawat serta salam pun senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pembawa risalah yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan yang menjadi ke zaman terang benderang yang Islam sampai pada hari ini. Jamaah sekalian, 3 hari yang lalu orang tua kami meninggal di pangkuan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan itu, para bapak-bapak dan ibu sekalian, jam 9.45, beliau ini telah sakit lebih kurang 5 bulan, tetapi seperti yang dinikmatkan ini sekitar 1 minggu. Ini sudah diimpos, dirawat oleh istri, dan baru sekitar 6 hari itu dilepas karena angkat kecelakaan dalam aminah ini. Ternyata Allah berkehendak lain yang diberikan. Pada malam itu sang rame-rame di balai di keheringan yang cukup tinggi bagi kami, beliau menghembuskan nafas terakhir dalam pangkuan kami. Menuntun dari awal, dari Jumat waktu kami pulang minggu belakang, kami sudah melihat memang tanda-tanda bahwa beliau ini tidak akan kembali ke aksi. Maka saya luruskan dari bulan pertama saya pulang. Saya memberikan pilihan karena dalam rentang usia beliau ini sekitar 71 tahun. Dan dalam rentang waktu yang panjang tersebut, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hampir separuh lebih umur beliau berkecimpung di desa Pasinan kita cinta. Ada lagi merantau di daerah Lampung, itu kami masih kecil, waktu itu kami masih sedikit ingat. Ada di daerah Bukit Pandan, itu sekitar beberapa tahun, tetapi hampir
interaksi beliau di setiap hari adalah dengan kita misalnya di Samosir Singap. Dalam rentang waktu panjang tersebut, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sudah pasti sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilapan, tidak luput dari kealpaan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak mungkin tidak, beliau ini pasti mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, kami mewakili dari Al-Fatihah memohonkan kiranya untuk dimaafkan jika ada kesalahan yang tidak beliau sengaja, apalagi yang beliau sengaja tanpa beliau sadari. Di dalam rentang waktu tersebut, Bapak-bapak Ibu sekalian, almarhum ini kalau tidak salah berkecimpung di berbagai macam dunia. Boleh dikatakan beliau ini kalau di dalam dunia persilatan disebut jawara, itu lama. Jadi perjalanan beliau ini boleh dikatakan kalau melintang, ibarat sebuah buku lengkap perjalanan beliau. Nah, di dalam dunia yang boleh dikatakan olah dan uragan tersebut, pastilah bersentuhan dengan kesalahan, kehilafan, karena itu adalah dunia yang keras. Setelah itu beliau ini hijrah. Kalau tidak salah pengingatan kami sekitar 10 tahun menjabat sebagai P3 pada waktu itu. Nah, ini dalam rentang dunia yang berbeda. Di sini pasti juga terdapat kesalahan, kehilafan, pengambilan keputusan yang mungkin tidak dikehendaki, atau yang mungkin dalam pandangan beliau itu bagus tetapi tidak berkenan, namanya bersentuhan dengan masyarakat banyak, pastilah terdapat kehilafan dan kesalahan yang sekali lagi kami sebagai anak mengaturkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya atas keredoan dan kerendahan hati Bapak-bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, beliau ini kami ajak untuk belajar, karena telah kita ketahui bersama beliau ini di dalam rentang waktu yang panjang berbagai dunia beliau masuki sudah paham tentu. Begitu banyak hal melintang, begitu banyak hal-hal yang tidak beliau inginkan tetapi harus beliau selesaikan. Pastilah di dalam zaman-zaman pada zaman beliau dulu ada amdan itu pakaian-pakaian, itu sudah pasti umum pada orang tua zaman dahulu. Kami melihat pada waktu itu badan beliau luar biasa. Saya bilang, Pak, itu harus segera dilepas. Katanya lalu ketawikan, lalu ketawikan, tetapi ada beberapa yang tidak mungkin dapat dilepaskan. Maka hanya dengan belajar saja, maka habislah semuanya. Beliau tidak mau. Di dalam perjalanan tersebut, Pak, karena latar belakang kami pada waktu itu berasal dari pendidikan Salafiyatul Manhaj, atau boleh dikatakan lembaga pendidikan Salafiyah, yaitu pondok pesantren biasa. Pelajaran fikih yang umum kita lakukan pada hari-hari yang kita amalkan pada saat itu. Sudah barang tentu begitu kita sampaikan tingkatan-tingkatan pemahaman itu tidak semudah itu. Beliau ini mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi di dalam pandangan, karena kami sempat berdialog. Mempunyai tingkat pemahaman fikih dan tasawuf yang sudah mumpuni. Dan ketika ini diutarakan, memang tidak sembarang orang yang dapat memecahkan. Tetapi pada waktu itu kami berikan pencerahan, kita berdialog, dia mengakui sampai titik akhir pemahaman bahwa Allah itu memang ada. Yang ini sudah di luar jangkauan akal. Nah, dialognya sudah berbeda pada waktu itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itulah di dalam rentang waktu tadi, alhamdulillah beliau belajar
Beliau menjalankan tirakat dan riadonya, beliau jalankan dalam tuntunan guru kami, dan saya mengingatkan akhirnya sampailah pada satu titik yang kemarin beliau jalankan. Saya bilang waktu itu, ingat betul bapak-bapak ini sekalian, ilmu ini saya bilang adalah ilmu kalimah. Kalimah itu adalah la ilaha illallah. Karena yang dijamin Allah pada akhirnya adalah yang mengucap kalimat. Wa man akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah, maka surga jannah. Kita sering mengucapkan hal ini, tapi kita tidak pernah berpikir sesungguhnya apa yang harus digali. Dengan apa kita mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dengan lisan? Maka pada saat jawaban itu. Lalu dengan apa? Berulang-ulang kami mengatakan bahwa di dalam diri kita ini adalah bentuk yang unik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan, pernah kami sampaikan juga, di dalam jasad kita ini ibarat bahtera. Bahtera ini sedang berlayar di lautan Esa. Lautan Esa ini adalah alam raya yang sedang kita jalani. Nah, bahtera atau jasad kita ini sedang berlayar. Dikisahkan pada zaman Nabi Nuh, di dalam bahtera tersebut dimasuki sepasang binatang. Dan kita memahami sejarah. Nah, untuk iktibar ke kita, jasad kita ini dipenuhi oleh sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang di dalam diri kita. Maka kita harus bersihkan agar kita dapat dan mampu untuk sampai kepada Allah. Jika sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang ini masih bercokol di dalam diri kita, mustahil kita akan sampai kepada Allah. Contoh, sifat binatang itu, kita binatang ini, nah itu sifat kami. Dan itu harus disembelih, itu salah satu contoh. Dan banyak gambaran seluruh hewan yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Maka ini wajib kita bersihkan. Nah, bahtera yang sedang berlayar ini, bahtera yang sedang kita tunggangi, dia tidak akan sampai kepada Allah tadi kalau kita tidak belajar. Maka kita diwajibkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad, belajarlah dari ayunan sampai ke yang kubur minal mahdi. Maka diibaratkan bagaimana cara Nabi Nuh melepaskan ketika di tengah lautan lalu lepas. Kita usir binatang ini, saya kira tidak akan mampu. Maka Allah memberikan wahyu untuk melepaskan binatang tersebut. Carilah pelabuhan besar. Setelah perang ini bersandar, maka engkau buka pintunya. Keluarlah hewan itu satu maka bahtera jasad kita yang penuh dengan sifat-sifat hewan ini harus kita cari pelabuhan agar dia bisa terlepas. Apa pelabuhan besar dan agung tersebut? Itulah pelabuhan yang disebut ma'rifatul haq atau kenal kepada Allah. Apa dasar di dalam Al-Quran? Ada begitu banyak. Di dalam sejarah 25 Nabi dan Rasul, kalimat tauhid yang mereka ajarkan. Yang paling sengsara adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mencari Tuhan pada siang hari, bertemu dengan matahari, disangka matahari adalah Tuhan, tetapi pada sore hari dia tenggelam. Tidak mungkin Tuhan tenggelam. Beralih pada malam hari, dia bertemu dengan bulan, disangka itulah Allah, tetapi pada siang hari hilang. Mungkin Allah hilang dan tenggelam. Maka inilah kisah Nabi Ibrahim. Dan terkait dengan 20 Nabi dan Rasul, semuanya mengajarkan tauhid yang kita. Nabi itu bertauhid baru bersyariat.
Maka saya bilang makrifat yang sering kita dengar dan ucapkan adalah ilmu dasar di tingkat paling bawah. Awal bil makrifatullah. Awal engkau beragama dan mulai mengerti akan hukum-hukum Allah, yaitu ketika engkau mulai mengenal Allah ini dengan pandangan yang nyata, alamanul basirah. Maka di dalam Quran surah 108, "Qul hadhihi sabilu du'a ila Allah 'ala basirah." Subhanallah wa ana minal muslimin. Katakanlah inilah jalan agama. Aku mengajak engkau kepada Allah dengan pandangan yang nyata. Maksudnya Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang muslim. Nah, ini kami ucapkan sewaktu itu dengan beliau. Dialog kami panjang, boleh dikatakan hampir 3 tahun. Kita kupas satu persatu, kita gali dan pahami. Akhirnya pada satu titik beliau mengerti dan mulai mengakui. Beliau merendahkan egonya yang selama ini beliau bangga-banggakan, merasa dia paling jago, paling hebat dengan keilmuan. Saya mempunyai pemahaman tasawuf sendiri, saya mempunyai bela diri yang tangguh. Saya bilang itulah yang dinamakan keakuan. Inilah yang dinamakan ego. Mustahil akan sampai kepada Allah. Maka jasad engkau akan keras seperti batu. Kau minta itu dan dia mengakui. Pada akhirnya setelah belajar di akhir-akhir saya katakan seperti ini. Jika ayah Anda berhasil di dalam pelajaran ini, karena tingkat kelola ini ada ilmu takwa dan kalimat tauhid, itu yang apa yang terlihat? Buktikan saja. Ini sudah berhasil. Jasadnya lembut seperti bayi. Ini yang perlu saya sampaikan. Ketika jasad ini lembut, maka akan berbeda dari kebanyakan. Makanya saya pernah dialog di Bukit Tinggi dengan seorang penganut tarekat Samaniyah. Pelajaran apa aja sama di dalam dunia. Saya bilang Nabi menggambarkan terpecah menjadi 73 firqah, satu yang benar. 72 itu mau belajar apapun, ilmu apapun, kajian apapun, majelis apapun, lembaga apapun, ketika meninggal jasad keras. Maka jangan pernah mengharapkan kita orang menyembah patung. Ketika kita meninggal, kita hakikatnya seperti patung, keras. Maka kami perlihatkan pada titik akhir kami tuntut beliau pada asar 7-8 jam sebelum beliau meninggal, kami sudah melihat tanda-tanda bahwa itu tetap terbuka. Kami tuntut, kami luruskan, maka baik tentu beliau kembali dengan sempurna, berhimpun kepada Allah sesuai dengan ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Tempatnya berada tempat yang tepat di sisi Sang Raja Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itulah kami telah menyampaikan dan tidak termasuk untuk mengajar. Kami hanya menyampaikan belajar selagi ada kesempatan. Terselah belajar apapun. Jangan sia-siakan setiap perjalanan hidupmu hanya untuk menggapai dunia yang bersifat sementara. Allah telah menggariskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya sedang orang dan main-main. Main-main seolah-olah kita ini adalah orang hebat diberi pangkat jabatan. Main-main kita ini dikasih orang hebat diberi harta dan kedudukan. Tapi semua itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal. Kita semua menyadari hal tersebut. Tetapi karena itu kita yang merasa kita ini lebih, merasa kita ini tua, merasa kita ini sudah mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi, maka kita menyepelekan ketika ada orang yang menyampaikan. Kita lebih tertumpu kepada bentuk jasa ketimbang isi. Unsur maqala kata Rasul, wala tanzur maqala. Engkau lihat apa yang dia sampaikan. Jangan lihat yang menyampaikan. Oleh karena itulah dalam pada kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, balik ke almarhum ayah kami. Setelah beliau ini belajar,
kuning seperti emas bersih. Tetapi hukum syar'i tidak menghancurkan kalau memaklumi ketika jenazah itu telah sampai pada waktunya, kuburkan cepat-cepat. Nah, disinilah para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami dari dakwah 5 tahun, 3 tahun yang lalu sudah bertanya akan menyampaikan hal tersebut. Jangan nanti setelah sakaratul maut kita dialog terakhir dengan Allah itu tidak pernah mendengar hal ini. Kita telah bertanya. Ketika pertanggungjawaban itu diminta, maka kita harus siap. Kita tidak diberikan kepada bapak-bapak sekalian hidayah. Saya sudah sering kali juga mengulas-ulas bahwa di dalam diri kita ini ada 7 sifat ma'ani yang diberikan kepada kita. Ketika akan menjelang sakaratul maut, itu ada namanya alam muqaddar. Alam muqaddar ini alam sebelum menjelang sakaratul maut, di mana jika kita tidak mampu mengembalikan nyawa yang dituntut dititipkan Allah ini, kita masuk ke dalam satu fase di dalam alam muqaddar. Nah, disinilah kita menonton segala perbuatan kita semasa hidup dunia dari akal balik sampai kepada titik kita menjadi sakaratul maut tersebut. Maka apa kata Allah di dalam surat Al-Waqiah? Falaula iza balagatil hulqum, tatkala nyawa sudah sampai ke tenggorokan, wa antum hayyan tanzurun, pada saat itu kamu melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, tapi saat itu kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tarji'una in kuntum shadiqin, maka kembalikan nyawa itu pada tempatnya jika kamu orang yang benar. Inilah dialog kita terakhir dengan Allah pada saat kita menjelang sakaratul maut. Nah, disinilah para bapak-bapak ibu sekalian, segala kehebatan pemahaman, segala apa yang zikir dan segala macam amalan-amalan yang kita lakukan akan disitu dipertanggungjawabkan. Maka berapa kali pula kami memahami, kami menyampaikan, pernah berapa kali dialog tidak sepaham tentang hari kiamat, itu luar biasa. Tertanam di dalam diri kita dari setiap ustadz dan para kiai guru-guru kita tentang hari kiamat, bahwa kiamat adalah kehancuran alam semesta. Maka saya pernah ajak para wakil itu untuk merenung, kalau alam ini akan hancur binasa seperti pemahaman sampean, maka kita merenung. Di zaman Adam sampai ke kita diperkirakan baru 1 juta tahun, Pak. Sebelum alam ini tercipta, ada namanya zaman prasejarah. Itulah ada zaman dinosaurus segala macam dalam sejarah. Dan tempat semua itu berada adalah di bumi kita tempat ini. Maka para ahli telah meningkat dengan penelitian ilmu pengetahuan pada masa kini, ada yang memprediksi bahwa bumi yang kita tempat ini telah berusia hampir 4 miliar tahun. Maka apakah kita masih bertekad kepada suatu pemahaman bahwa alam semesta ini akan hancur? Saya tidak boleh sekali. Apa yang hancur? Yang hancur pada saat itu adalah diri dan jasad kita ketika tidak mampu untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itulah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami begitu mengiringi kepergian beliau tidak meneteskan air mata. Kami berusaha tegar, tetapi pada titik ketiga jenazahnya kami sholatkan, ternyata berurai terlepas juga. Terbayang semua kenangan beliau bahwa selama ini ketika kita pulang bercengkrama, karena beliau juga agak lebih galak bercengkrama, sekarang beliau sudah tidak ada. Oleh karena itulah kita hanya merenungi bahwa sekarang beliau, entah besok kita. Beliau telah duluan, entah besok berusaha keluarga kita. Maka inilah siklus kehidupan yang terus berputar tanpa ada yang mampu untuk mencegah. Salah satu contoh, kami ketika pulang ke desa, kadang-kadang melihat anak-anak kecil juga, sampai kita banyak kecil. Saat itu kita menyadari bahwa kita sudah beranjak tua, kita sudah dewasa. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih diperkenankan untuk berjumpa, bermujahadah dengan kawan sekalian sampai 2009.
Sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada titik ini kembali ke almarhum tetap dengan tak henti-hentinya kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibrahim yang telah sangat sibuk sekali dalam 3 hari terakhir membantu tanpa diminta, tanpa pamrih di belakang memberikan bantuan. Kami tidak dapat menyampaikan satu persatu terima kasih tersebut atas semua yang dilakukan, keikhlasan yang Bapak Ibu berikan atas meninggalnya orang tua kami akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan nanti akan memberikan hidayah kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk pada akhirnya menjernihkan hati untuk bisa sampai kepada Allah dan berhimpun secara sempurna sesuai dengan tuntutan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Oleh karena itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak akan baca yang kami sampaikan. Itu saja intinya. Kalau nanti ada yang salah, yang kurang berkenan, kami juga mohonkan maaf karena kita sebagai manusia ini tidak lepas dari kealpaan dan kehilapan kesalahan. Kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat sekalian yang telah selama ini berkecimpung dengan ayahanda kami juga mohon maklum dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pasti kesalahan-kesalahan, pasti kehilapan-kehilapan itu terjadi ketika bersama. Dan sekali lagi, walaupun berkali-kali kami memohonkan maaf yang sedalam-dalam atas keredahan hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Lebih kurang itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ini saya wassalamualaikum